Ini proses apa ini sekarang? Sekarang mau diproses, dibuka valve untuk membersihkan pipanya. Jadi nanti keluar kotoran itu dari pipa melalui valve itu. Ini adalah kegiatan flushing ya, proses pembersihan pipa diameter 63. Sebelum pneumatik itu diharuskan pipa itu dalam kondisi bersih dari kotoran maupun dari partikel lainnya. Jadi tujuan flushing ini untuk membersihkan kotoran. Ya, kotoran, air maupun kotoran lainnya di dalam pipa. Untuk proses selanjutnya adalah pneumatic test. Setelah dinyatakan pipa 63 ini bersih dari kotoran apapun itu. Metode pelaksanaan ini yang pertama kita injek DRS. Injek DRS itu melalui beberapa tekanan, mulai misalkan 3 bar. Ketika 3 bar ini proses pembuangannya di sini. Setelah habis 3 bar dan pipa masih bersih, itu dilakukan penekanan lagi, pressure lagi DRS sampai yang di dalam pipa, kotoran dalam pipa itu sudah habis, dinyatakan sudah tidak ada dan dinyatakan bersih. Indikator bahwa pipa ini sudah bersih apa? Nah, itu tidak ada keluar kotoran, air maupun partikel lainnya lah. Jadi batas tekanan yang di ini minimalnya? Ini kan 63, kita gunakan di 3 bar. Ya, untuk injeknya di 3 bar secara berturut-turut selama masih pipa belum bersih, itu berturut-turut ditekan terus. Tekan, dibuang, ditekan, dibuang. Ini termasuk sektor 10 ya. Ini sektor terakhir yang akan dilakukan pembersihan pipa dan proses pengujian. Untuk pengujian sektoral ya. Sektoral. Nah, untuk panjang pipanya coba ketentuan minimal yang bisa di flushing ini? Minimal pembersihan itu bisa dilakukan sih 4 kilo lah. 4 kilo itu kalau dilakukan parsial. Nah, berhubung ini dilakukan secara keseluruhan satu sektor, yaitu kita satu sektor sekarang, tidak dilakukan secara parsial untuk flushingnya. Satu parsial, satu sektoral. Sektoral itu ya seluruh pipa itu udah looping semua. Kalau parsial kan itu pipanya itu di segmen. Kalau nggak di segmen, kalau nggak di squeeze, kalau nggak dipotong. Untuk pekerjaan flushing ini sebetulnya adalah bagian dari pekerjaan pneumatik. Jadi dalam membuat pekerjaan pre-commissioning itu ada mulai dari flushing, kemudian ada pneumatic test. Nah, ini tahapan yang harus dilakukan. Jadi seperti dijelaskan sebelumnya, pneumatik bisa dilakukan ketika pipa itu sudah bersih. Nah, syarat untuk dilakukan pneumatik adalah pipa bersih. Caranya dengan dilakukan flushing. Jadi proses flushing ini adalah proses yang harus dilakukan sebelum pneumatik. Nah, setelah pneumatik beres, barulah itu bisa diprogreskan dan bisa ditagihkan secara keuangan. Seperti itu, Pak. Kalau bobot keseluruhan untuk jalur 63 ini? Kalau secara nilai keuangan sebenarnya tidak terlalu besar untuk jalur ini, tapi secara prinsip ini harus dilakukan seperti itu, Pak. Jadi dari nilainya mungkin kecil, tapi secara tahapan pelaksanaan sebelum gas itu mengalir, pipa harus dinyatakan bersih dulu. Kemudian dari sambungan harus dipastikan bagus dengan cara pneumatik. Jadi di hold selama kurang lebih sekitar maksimal 24 jam. Ketika itu sambungannya sudah dinyatakan bagus, barulah bisa dialirkan gas. Ketika itu
penyambungannya tidak bagus, berarti kan ada bocor. Ada bocor, dites lagi, diflashing lagi, diuji lagi sampai itu benar-benar sudah di hold itu stabil tekanannya, barulah itu bisa dijadikan pipa itu bisa dialiri oleh gas. Jadi ya selama itu belum bisa dialiri gas, berarti belum bisa ditadihin gitu. Terus ini kan ada namanya metodenya secara sektoral pengujian nih maupun parsial. Apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Itu sebenarnya lebih ke bagaimana tim konstruksinya ya. Konstruksi bisa menentukan mana yang baiknya nih. Mau dia mengejar secara kecepatan, kemudian kebersihannya lebih cepat, itu bisa secara parsial. Kalau dia mau sektoral, itu kan berarti kan lebih banyak pipanya yang tersambung. Kemudian untuk tingkat kebersihannya pun lebih sulit. Jadi hanya itu adalah strategi dari teman-teman konstruksi, kontraktor lapangan untuk menentukan nih kalau misalnya dengan 1 kilo aja bisa dikerjakan cepat, kemudian bisa 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo bisa lebih cepat gitu. Kalau benar-benar hanya 8 kilo, itu mungkin titik sambungnya ada banyak gitu kan. Pipanya semakin banyak, semakin lama pula untuk tingkat kebersihannya seperti itu. Itu hanya strategi saja sebenarnya, Pak. Kalau dari sudut konsultan pengawas, ada pengaruhnya enggak ini secara teknis? Kalau yang penting sih secara prinsip pipa bersih seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya bisa dipastikan dengan sektoral itu bersih, bagus. Kalau misalnya secara sektoral itu terlalu panjang pipanya, kan lama tuh waktunya. Kita kan pasti ada kejar-kejaran waktu nih, ada tenggang waktu misalnya kita cuma punya waktu sebulan nih. Sedangkan kalau misalnya habis 3 minggu oleh pekerjaan pneumatik saja atau flashing saja, banyak waktu terbuang seperti itu. Jadi ya strategi aja sebenarnya gitu, Pak. Panjang keseluruhan jalur nih Kang, 63. Untuk di sektor 8 ini, sektor 10 ya, sektor 10 ini 8.300, tapi kalau untuk secara keseluruhan kita ada punya 7 sektor, totalnya ada 90 kilo, 93 lah kurang lebih 93 kilo. Jadi kita proses pneumatik ini kalau bisa sih mudah-mudahan di bulan sekarang bulan apa, September ya. Mudah-mudahan September akhir ini kita udah beres. Jadi sisa untuk 1 bulan lagi Oktober bisa masuk full di SR. Jadi ketika full SR, sisa tinggal sekitar 2 minggu lagi itu penyelesaian administrasi. Jadi di minggu kedua November kita sudah beres kontrak. Seperti itu, Pak. Masih ingat kalau sampai dengan ini sekarang ini minggu kali ini apa progres? Sekarang minggu ke-27. Minggu ke-27 kurang lebih progresnya sudah di angka sekitar 90%, Pak. Yang khusus untuk item jalur 63. Untuk jalur 63 karena ini 8 kilo ya, 8 kilo dari 90 kilo total. Ya kurang lebih tinggal 10% lagi berarti, Pak. Tinggal sedikit lah ini. Ketika ini beres, udah masuk SR full. Kejar SR full.